Terima kasih, masih bersama Syiar Majelis Taklim Ramadan, kerjasama dari pemerintah Kota Kendari, Majelis Ulama Indonesia, tentunya Badan Kontak Majelis Taklim Kota Kendari. Baik, kita lanjut diskusi terakhir. Yang mau bertanya silahkan. Ya, Ibu dari Kecamatan Buatu, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurlia dari Majelis Jannatul Baqi, Kecamatan Buatu. Kita ingin Pak Ustaz, di bulan Ramadan ini waktu kita tidak mau terbuang sia-sia, tapi kita juga tidak sanggup sepanjang hari, sepanjang malam sholat dan tilawah. Nah, yang kita inginkan Pak Ustaz, ibadah yang ringan tapi mendapatkan pahala yang besar. Apakah dengan salah satu yang harus kita lakukan, sabar di dalam ujian yang kita dapat dalam bulan Ramadan, bisa dikatakan mendapatkan pahala yang besar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu. Bagus sekali pertanyaannya ya. Tapi ringan tapi dapat pahala besar. Ya, selanjutnya penanya kedua dari Kecamatan Mandonga. Silakan, mic-nya diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Haja Nurjana dari Kecamatan Mandonga. Begini Pak Ustaz, mengenai sholat witir. Ada sholat witir kan 3 rakaat. Sedangkan dia membaca rakaat yang ketiga hanya membaca surat Al-Ikhlas. Pertanyaan saya, apakah sah sholat witir kita atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema Ustadz yang kedua, tidak apa-apa ya. Iya. Baik, yang pertama Ibu Nurlia, waktu tidak terbuang sia-sia, tapi ibadahnya ringan, tapi maunya dapat pahala yang besar. Apakah kesabaran juga itu termasuk pahala besar? Begitu ya? Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, menarik pertanyaan, luar biasa Ibu. Ada satu konsep seperti ini Ibu. Sabar dalam beribadah itu juga adalah bentuk kesabaran Ibu. Jadi misalnya ibadahnya banyak, kita harus misalnya sudah meyakinkan diri kita insya Allah satu hari 1 juz Ibu. Itu sabar membaca itu, sabar mengaji. Kalau tidak sabar maka tidak akan tuntas 1 juz itu. Berharap 30 juz khatam selama bulan suci Ramadan harus sabar. Nah, beribadah pun itu harus dalam kesabaran juga. Tadi benar ada ayat disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tolonglah dengan sabar dan salat. Yang satu rangkaian bahwa sabar dan ibadah itu dalam semua ibadah itu punya keterkaitan. Zakat juga Ibu, misalnya zakat ini harus keluarkan 2,5%. Sayang sekali. Bayangkan Ibu ya, ukurannya kalau punya emas misalnya 85 gram emas bertahan selama 1 tahun, maka wajib mengeluarkan 2,5%-nya. 2,5% itu estimasinya kurang lebih berarti kalau 1 gramnya 1 juta, berarti 2.500.000 yang harus dikeluarkan. Itu harus sabar itu kasih keluar, ya Allah, 2.500.000 hilang lagi. Padahal ini adalah kewajiban. Kalau di Pegadaian Masnya Ustaz, itu bukan milik kita nih. berarti tidak ya? Itu karena sudah menjadi bagian, sudah di ya bentuk gadai. Nanti dilihat lagi jumlahnya apakah sudah memungkinkan atau tidak. Ya. Tadi itu Bu ya, jadi beribadah juga itu sebenarnya harus bersabar. Kan tentu berbeda menurut ulama. Ada kaidah usul fikih menurut ulama kita, kuantitas itu ternyata itu bernilai dan berdampak pada keutamaan ibadah. Misalnya seperti ini, sholat duha 2 rakaat dengan 8 rakaat yang mana kira-kira lebih banyak pahalanya itu? Ya 8 ya, ya 8 ya bukan. Ya 1 cuma 2. Ini ada yang 8, tentu kemudian lebih baik yang 8. Kalau pilihannya 8 Ibu. Kalau sholat Isya Bu 4 rakaat dengan 8 rakaat, yang mana yang banyak pahalanya? Ya hanya 4 Bu, karena tidak ada. Karena sholat Isya tidak ada embel-embelnya, tidak boleh dikurangi, tidak boleh lebih gitu. Ya.
Malah kalau 8 rakaat itu berdosa, itu namanya bid'ah sesungguhnya. Nambah-nambah di dalam ibadah. 4. Jadi kalau fardu. Tapi kalau sholat sunnah yang ada batasannya minimal 2, maksimal 12 misalnya duha itu, maka silakan memilih. Tentu jauh lebih banyak kualitasnya dan pahalanya ketika kuantitasnya lebih banyak, jumlahnya lebih banyak. Seperti itu Ibu ya. Oke, saya kira itu. Tapi terkait baca Quran Ustaz, kita buru kuantitas, wah 1 hari 1 juz, pokoknya tabrak saja bacaannya, mau benar atau salah, yang penting 1 juz 1 hari. Ini kan terkait kuantitas dan kualitas, bagaimana itu Ustaz? Baik Ibu. Ya, kita boleh kemudian meyakinkan kita membaca Al-Quran. Ada batasan, misalnya 1 juz 1 hari. Tapi itu juga harus memperhatikan adab-adab membaca Al-Quran. Adabnya itu bagaimana ya? Tentu dengan bacaan yang benar. Jangan sampai shin dibaca sin, sa, ya ta dibaca so, ibu macam-macam. Itu malah keliru Ibu. Dan itu bisa berdampak makna yang berbeda. Di dalam bahasa Arab, ya lain cara membacanya, artinya bisa berbeda. Misalnya Ibu ya, alhamdulillahirabbil alamin, alamin. Kalau dibaca alamin itu salah lagi. Beda artinya. Kalau Rabbil alamin itu berarti Tuhan penguasa alam. Alam itu alamin. Tapi kalau jadinya alif itu menjadi sakit. Jadi sakit artinya. Itu berbeda. Jadi harus belajar Ustaz ya. Sambil tilawah sambil belajar. Ya. Jadi dapat kualitas, dapat kuantitas. Ya. Baik Ustaz, yang kedua, Ibu Haja Nurjana. Ini witir 3 rakaat, tapi ujung rakaat terakhirnya dia bacanya cuma Al-Ikhlas sekali. Mungkin kebiasaannya Ibu Nurjana itu iya, itulah maksudnya yang rakaat ketiga itu cuma baca Al-Ikhlas. Oh, dia tidak baca sampai An-Nas. Oh iya, boleh itu Ustaz. Baik, ini pengetahuan untuk kita semua juga Ibu ya. Jadi perlu saya sampaikan, pelaksanaan sholat witir itu ada 2 model Ibu ya. Ya, ada yang kata Rasulullah matna. Jadi 2. Jadi kalau jumlahnya 3 berarti 2 dulu baru 1. Itu model pertama. Dan lazimnya biasanya kita memilih sebagaimana ulama yang lain mengatakan langsung 3. Ya, langsung 3. Jadi 3 rakaat sekaligus. Yang pasti witir itu artinya ganjil Ibu. Bisa 1, 3, 5 dan seterusnya. Witrun artinya ganjil. Nah, kalau yang memilih 3 rakaat ada 2 model tadi, 2-1, atau memilih sekali salam saja, sekali tahiyat saja, 3 rakaat sekaligus. Iya. Nah, sekarang bacaan akhirnya. Nah, tadi yang ditanyakan, bagaimana bacaan akhirnya di rakaat yang ketiga? Begini, bacaan akhir setelah surat Al-Fatihah itu tidak ada yang tidak menjadi rukun di dalam sholat Ibu. Jadi yang perlu dipahami, yang rukun itu adalah surah Al-Fatihah. Itu surah Al-Fatihah. Nah, sekarang bacaan setelah itu tinggal kita mengikuti apakah sebagaimana lazimnya. Ada kita informasi, kita dapat dengarkan dari Rasulullah misalnya. Oh, biasanya ulama-ulama membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas gitu. Ada ulama yang ternyata membaca Al-Ikhlas saja, itu boleh. Surah yang lain pun sebenarnya boleh. Tapi lazimnya, kebiasaannya kita Ibu biasanya 3 itu Bu ya. 3 apa tadi? 3 kul di dalam, kul di luar. Ya, kul huwallahu ahad dan seterusnya. Itu boleh memilih membaca dengan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ada yang malah membaca Al-Ikhlas tapi dikali 3 kali mulangnya. Ada model seperti itu juga. Yang pasti sebenarnya tidak menjadi masalah. Yang pasti Al-Fatihahnya dibaca Ibu. Nah, jadi tidak ada masalah ya. Jangan sampai lagi berkembang, wah aliran lain lagi. Ya. Baik Ustadz, sekalian kesimpulan kita pada hari ini terkait keutamaan sabar, silakan. Baik, terima kasih Bu. Luar biasa sudah memandu begitu hebat ini hari ini. Berkaitan mengenai closing statement kami terkait mengenai keutamaan sabar. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa kesabaran adalah bagian dari hadiah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan pahala yang begitu luar biasa besarnya, dengan pahala yang tidak ada hisabnya, tanpa ada hitungan, artinya begitu banyaknya, adalah bagian hadiah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan terhadap mereka dalam menjalani ujian itu, mampu kemudian bersabar.
bahwa sabar memang singkat, tetapi ketika kemudian ia mampu dilaksanakan dengan baik, diusahakan, minimal diusahakan untuk itu, maka insya Allah Allah berikan keutamaan, kemuliaan terhadap mereka yang memiliki sifat demikian. Mudah-mudahan kita adalah bagian yang insya Allah bersabar dengan Ramadan ini, dengan puasa Ramadan yang kita jalankan, terlatih kesabaran kita, dan insya Allah 11 bulan di luar bulan suci Ramadan kita mampu menerapkan kesabaran itu sendiri. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya pada sore hari ini. Semoga ibu-ibu dapat menerapkan kesabaran itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, yang diuji dengan keluarga, yang diuji dengan teman, yang diuji dengan segala macam ujian, semoga kita bisa dapat pahalanya untuk hari ini dan hari kemudian. Semoga bisa berkumpul di surga bersama-sama. Baik pemirsa Sultra TV, akhirnya kita tiba di penghujung acara Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kerjasama pemerintah Kota Kendari, Majelis Ulama Indonesia, dan tentunya Badan Kontak Majelis Taklim Kota Kendari. Dari kami di Rumah Jabatan Wali Kota Kendari mengucapkan sabar menanti buka puasa. Jadi hari ini kita bersabar juga menanti buka puasa. Ya. Dari kami mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa dulu kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.